apa, pencegahannya seperti apa dengan Dr. Muriana. Untuk teman-teman atau pasien yang masih ada di klinik kandungan, gabung ke sini silakan karena pembahasan stunting ini sangat penting banget. Maka dari itu kita sambut bersama Dr. Muriana, spesialis anak. Beri tepuk tangan buat Dr. Muriana. Baik, dokter gimana? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Panas ya dok ya? Iya lumayan. Oh, baru dibilang panas, masya Allah. Udah terang aja ya, udah terang, udah iup aja ya. Oke dok, ini jadi di sini sebagian besar pesertanya mahasiswa. Ya. Ada dari Unrio, Universitas Respati Yogyakarta, ada dari Unisa, terus kemudian ada dari Ahmad Yani, terus kemudian ada dari mungkin ada peserta umum juga ya dok. Oh, ya. Nah, kita mau ngobrolin soal stunting nih dok ya. Jadi pemerintah kan sekarang kan masih ngobrolin soal stunting, ayo kita kejar stunting dok. Apalagi besok Hari Gizi Nasional ini kita juga akan membahas temanya tentang stunting juga. Nah, sebenarnya itu stunting itu sendiri apa sih dok? Kalau dari Dokter Muriana sendiri, monggo dok. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita di kesehatan anak ya, dokter anak, kemudian di puskesmas itu kita mempunyai grafik standar ya. Grafik standar itu dibuat dari range anak-anak pada umumnya di setiap ras ya. Dari grafik tinggi badan itu akhirnya dibuat rata-rata. Nah, yang dinamakan stunting itu kalau tinggi badannya kurang dari -2 SD atau di bawah garis merah gitu ya. Itu karena ada tambahan lagi kekurangan gizi kronis yang penyebabnya bermacam-macam, bisa sakit yang lama atau dari faktor pengasuhan. Ya. Jadi ada yang pendek, misalkan maaf ya artis Ucok Baba, nah, Betul. itu beda ya, dia pendek tapi bukan stunting dalam arti yang korelasi seperti itu ya. Jadi yang dinamakan stunting yang mau kita berantas itu adalah karena faktor kurang gizi kronis. Gitu. Ya. Jadi pendek dengan stunting itu sangat berbeda ya dok ya? Iya berbeda. Jadi kalau kalau bisa dikelompokkan nih dok, maksudnya kalau misalnya ciri-ciri stunting sendiri itu seperti apa? Terus kemudian pendek sendiri itu seperti apa dok? Jadi biar nanti kita ketemu anak kecil terus kemudian yang pendek dibilang wah stunting nih, padahal sebenarnya kalau dari aktivitas dan sebagainya nggak masalah. Nah ini mungkin banyak orang tua di sini atau mahasiswa dan sebagainya bisa dikasih tahu nih sebenarnya perbedaan antara stunting dan pendek itu seperti apa sih? Ya, jadi sebetulnya kita mempunyai namanya length increment ya, jadi penambahan tinggi badan setiap waktu tertentu. Ya. Yang dinamakan stunting itu kalau ada penambahan tinggi badan yang tidak sesuai, tapi penyebab dasarnya yaitu kekurangan gizi yang kronis atau sakit kronis. Tapi kalau anaknya tidak pernah mengalami kekurangan gizi kronis, kelihatan baik-baik saja secara medis, tapi memang ada faktor misalkan dysmorphic sindrom tertentu, yaitu biasanya dokter anak yang akan melakukan pemeriksaan. Ya itu bukan dikategorikan stunting yang kita maksud seperti ini gitu ya. Jadi memang ada banyak sekali pemeriksaan yang dimana nantinya ada bone age atau ronsen, kemudian genetik mungkin ya, kromosom dan sebagainya. Tapi memang kita mempunyai istilahnya rumus tinggi badan ya, rumus tinggi badan. Coba teman-teman dihitung ya nanti ya. Ada rumusnya itu ya. Tinggi badan ayah ditambah ibu dikurangi 13 dibagi 2 kalau perempuan, plus minus 8,5. Nah itu sudah di range itu belum? Kalau sudah di range itu berarti ya memang normal. Kadang-kadang kan orang tua nggak puas, kok anak saya nggak tinggi ya. Padahal masih normal, ayah ibunya pendek ya, itu masih wajar gitu ya. Sorry dok, plus minus itu berarti 8 cm ya maksudnya? Ya 8,5 cm paling tinggi, minus 8 cm paling pendek. Jadi kalau misalnya ada toleransi ya, 8 cm naik atau nanti turun ya? Siap. Jadi itu kita memang harus melakukan penghitungan itu sambil memang ini orang tuanya potensinya pendek, jadi tidak bisa kita anaknya harus tinggi gitu ya. Gitu ya.
Tapi memang untuk pencanangan ini karena mitos sebelumnya ya di masyarakat itu banyak yang keliru. Ya. Jadi banyak sekali orang tua yang mempunyai anggapan makanan yang sehat untuk anak itu adalah sayuran dan buah. Ya, sehingga mereka mengeluh, kok anak saya susah banget makan sayuran ya dong. Buah juga susah. Ya, padahal kalau kita mau mengurangi stunting, justru protein ini yang kita harus susah ya. Kita harus sedih ya orang tua itu kalau kok anak saya nggak mau makan telur ya, kok anak saya nggak mau makan daging, nggak mau minum susu. Mungkin kita harus malah lebih aware gitu ya. Nah tapi kadang-kadang kita malah nggak apa-apa gitu ya, karena kultur ya. Indonesia kalau kita ketahui ya jajanan makanan kita itu kebanyakan karbohidrat. Betul, ya. betul. Padahal karbohidrat itu kalau kita kan punya komposisi perbandingan ya Mas dengan protein ya. Jadi pada anak untuk mencegah stunting rasio total kalori dibandingkan protein itu 10-15%. Ya. Itu harus tercukupi. Kalau nggak tercukupi maka dia akan mengubah karbohidratnya jadi menjadi lemak. Jadi malah ada anak yang obes, kelihatannya sehat tapi sebetulnya obesnya karena karbohidrat gitu ya. Jadi memang kita sekarang karena banyak penelitian ya, jadi ternyata protein itu bisa menambah tinggi badan. Ya, tapi tentu saja ini untuk balita ya. Kalau sudah lansia itu ya beda bukan untuk tinggi badan tapi mungkin kekuatan otot, regenerasi sel gitu ya. Ya kira-kira kenapa kok protein ini dianggap bisa penting menambah gitu ya. Karena ada penelitian ya, ini terutama kalau penelitian ini susu ya. Pernah dengar susu kedelai, susu almond gitu ya. Sebetulnya kan itu bukan susu, itu kan cuma sari ya. Yang namanya susu yang kita berikan untuk anak-anak itu adalah susu dari hewan atau manusia yang mempunyai glandula mame ya. Jadi mempunyai kelenjar susu ya. Karena di situ ada suatu komponen yang merangsang pertumbuhan. Jadi bisa meningkatkan tinggi badan. Itulah sebabnya kenapa bayi ASI, bayi yang pemberian susunya cukup, adekuat, insya Allah gizinya baik. Gitu ya. Jadi memang kadang-kadang harus kita luruskan nih kalau orang tua, anak saya maunya ASI tapi ASInya dikit, dia nggak mau susu formula, dia maunya sayur buah air putih. Nah itu sering ya agak prihatin kita. Kalau aware nggak apa-apa, tapi kalau untuk membuat persepsi yang baik ini yang nantinya dia jatuh tiba-tiba jadi stunting. Gitu ya. Oke. Kalau terkait dengan stunting, jadi udah dari disampaikan oleh dokter ya terkait dengan pengoptimalan agar terjadi stunting itu protein ya, terkait dengan susu, terus kemudian mungkin ada lauk dan sebagainya. Dan tadi yang harus diwaspadai juga terkait dengan kewaspadaan anak nggak mau makan sayur itu harus lebih peduli kalau misalnya anak itu nggak doyan telur dan sebagainya gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang kurang makan protein itu benar-benar harus diwaspadai. Oke dok, ciri pertama atau faktor, kita masuk ke faktor dulu deh. Ya, faktor bisa terjadinya anak ini stunting tuh dari faktor apa aja sih dok? Kalau dari bisa stunting dari faktor apa aja nih dok? Jadi kita banyak hal, banyak sekali, multifaktor ya. Betul. Dari faktor langsung, tidak langsung, kemudian perantara itu banyak sekali. Yang faktor langsung itu ada gangguan absorpsi, kekurangan intake, dua itu ya secara garis besar. Gangguan absorpsi misalkan pada gangguan penyerapan ya. Gangguan kekurangan intake, anaknya nggak bisa makan dong, nggak mau buka mulut, nggak bisa ngunyah dan sebagainya ya. Itu adalah penyebab langsung ya. Itu agak harus memang penanganan medis khusus. Kita melakukan yang namanya kalau ada anak-anak dengan masalah seperti ini biasanya beratnya tidak naik dulu, belum stunting ya. Jadi sekali lagi kalau kita menjumpai red flag ya, red flag itu bendera merah kan ya. Jadi mungkin udah akrab nih ya yang anak-anak sekarang tuh sama istilah red flag ya.
ada red flag dalam stunting itu ada 3 ya. Jadi satu tadi intake kalori yang tidak adekuat. Ini harus ditangani oleh tim ya, dokter anak, ahli gizi. Ya, kita harus membuat planning nutrisi, kemudian mengawasi seminggu sekali. Ya memang sepertinya simpel, tidak sakit berat, tapi kalau tidak ditangani maka beratnya tidak akan naik. Berat tidak naik, lama-lama anaknya akan stunting. Jadi tidak mendadak stunting. Terus yang kedua dari absorpsi tadi, yang ketiga adalah peningkatan metabolisme. Peningkatan metabolisme itu dari penyakit infeksi seperti HIV, TBC, kemudian kelainan jantung bawaan, atau asma yang tidak terkontrol ya. Jadi misalkan ada orang tua mengeluh, dok anak saya batuk sudah 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh, terus beratnya tidak naik ya, karena tenaganya habis untuk batuk gitu ya, istilahnya kan gitu gampangannya. Jadi kita memang untuk red flag ini, tanda-tanda yang akan mengarah berat badan tidak naik ini harus segera dilakukan monitoring. Jadi memang penyebabnya banyak sekali. Nanti ada lagi faktor resiko dari medis, misalkan anak dengan kelainan kongenital, cerebral palsy itu hampir semua kurang gizi. Karena kalau anak dengan kebutuhan khusus cerebral palsy itu agak susah masuk makanan ya. Cuma bisa lewat sonde, cair, padahal mungkin kan tidak bisa optimal ya. Ya, jadi masalah medis dan masalah psikososial ya. Ibu misalkan depresi, postpartum, kemudian pengetahuan ibu yang kurang untuk pemberian makan dan istilahnya skill parenting. Orang itu kan beda-beda ya. Ada yang nyuapi pinter, ada yang nggak bisa nyuapi. Nah itu mungkin salah satu penyebab stunting juga ya. Iya, penyebab kurang gizi tadi. Nah dok, ini saya pernah dengar nih dok terkait dengan pencegahan stunting ya. Pencegahan stunting itu ada yang bilang sebenarnya itu pencegahan stunting itu tidak harus, bukan pas lahir saja, tapi memang diupayakan saat ibu ini sedang mengandung. Nah itu apa benar tuh seperti itu? Mengandung. Ya, apakah memang pencegahan stunting itu dimulai saat orang tua ini sudah mengandung atau bahkan masih perencanaan, atau memang kita mulai waktu anak ini sudah lahir? Nah mungkin bisa dijelaskan itu. Ya, jadi kalau resiko stunting, salah satu resiko stunting yang cukup besar yang kelainan karena masalah medis itu adalah BBLR, kemudian kecil masa kehamilan. Karena itu bagaimana supaya anak ini tidak lahir prematur, supaya tidak kecil masa kehamilan, sejak hamil harus dilakukan monitoring ya. Nah kadang-kadang yang lahir BBLR, lahir prematur itu ada yang sebagian karena tidak melakukan monitoring dan asupan gizi yang benar. Ya, jadi itu memang benar, itu ada kaitannya yang erat. Nah begitu nanti dari persalinannya dia bagus, lahir bayinya cukup bulan, kemudian beratnya juga cukup, risiko stunting sudah menurun dulu, sudah berkurang ya. Tapi kalau begitu nanti ada prematur, kemudian kecil masa kehamilan, ini ada tantangan ya, tantangan bagi dokter anak. Jadi gini, kenapa kok saya dan teman-teman itu agak kesulitan untuk bayi prematur atau kurang kecil masa kehamilan ya. Orang tua akan bangga ya, anaknya dulu lahirnya 1.500 dok, terus minumnya banyak jadi gemuk. Padahal itu kondisi yang riskan untuk terjadi penyakit metabolik. Jadi anak yang kecil masa kehamilan kita kasih asupan kalori yang tinggi, dia akan gemuk bahkan cenderung obes. Itu menurut penelitian banyak yang menjadi diabetes, kemudian hipertrigliserid ya, gangguan lipid ya. Yang paling bagus itu yang pas ya, tidak terlalu naik tapi tidak juga kurang gizi. Nah itu yang saya bilang tantangannya di situ, karena memang naluri seorang ibu yang punya bayi prematur akan minumnya banyak, tambah lagi tanpa melihat bahwa ternyata ini sudah mendekati obes. Jadi memang itu tantangan kita. Jadi jangan dikira kalau bayi prematur terus sekarang gemuk sekali itu suatu prestasi yang
luar biasa. Justru kita harus melihat nih umur 30 tahun nanti seperti apa profil kesehatannya. Oke. Kalau dari sebagai orang awam nih dok, maksudnya kalau kita mau melihat anak ini kadang-kadang gini, kalau dari misalnya dokter Muriana rujuk ke ahli gizi gitu ya. Setelah dicek terkait dengan tinggi badan, berat badan sebenarnya itu normal gitu. Tapi benar-benar orang tua di masyarakat itu benar-benar khawatir banget dari omongan tetangga, anakmu kok kurus banget, banget. Nah, ini biar memberikan kepercayaan nih kepada orang tua atau bisa menilai secara fisik deh. Ibaratnya ada nggak sih penilaian secara fisik kalau misalnya anak ini tuh dikatakan stunting gitu secara fisik, maksudnya secara fisik atau secara orang awam itu sebenarnya ada nggak dok terkait dengan penilaian anak ini tuh apakah memang harus dihitung lebih rinci lagi atau ya mungkin nanti ke depan akan dihitung ya. Tapi untuk sementara ini ada nggak sih penilaian secara fisik saja kalau misalnya anak ini tuh sebenarnya ada indikasi untuk terjadi stunting? Terus terang kalau antropometri susah kita secara fisik saja, harus eksak, harus suatu, dan ini sepertinya sudah dikerjakan di puskesmas. Jadi memang ada anak gizi cukup, gizi baik ya. Kita melihat anak dengan gizi baik itu proporsionalnya bagus, jadi tinggi badan dan berat badannya sesuai. Itu namanya gizinya baik. Secara sepintas tidak melakukan pengukuran, dari jauh anaknya itu kelihatannya baik. Tapi ada juga gizinya baik, tapi tinggi badannya kurang, itu ada. Atau gizinya kurang, tapi tinggi badannya normal. Atau gizi buruk, tapi tinggi badannya masih normal, itu ada. Jadi itulah mengapa agak susah kalau secara fisik tidak bisa. Jadi memang kalau di poli kita biasanya kita akan ngeplot di grafik, ini gizi normal. Ada 2 status ya, status gizi saat itu sama status pertumbuhan. Biasanya saya minta tolong dong buku KIA-nya dibuka. Coba saya lihat grafik yang bulan kemarin. Ada titik-titik. Nah, yang namanya grafik pertumbuhan inilah akan terlihat. Memang saat ini gizinya baik, tapi anak ini dulu di hijau, sekarang mendatar. Besok sebulan lagi di kuning. Nah, ini yang harus diwaspadai ini namanya growth filtering ya. Jadi growth filtering itu kalau bagi kita harus cepat-cepat ditangani ya. Mungkin agak berbeda nih kalau zaman dulu kan mungkin bagian gizi hanya melakukan intervensi untuk yang gizi kurang, gizi buruk ya, atau mungkin stunting. Tapi sekarang kita nggak mau jadi stunting karena susah penanganannya, dan kalau sudah bisa tertangani nanti akan dampak di kemudian harinya susah dikembalikan. Sehingga kita lebih senang kalau baru akut, baru awal kita kembali intervensi bisa on the track lagi. Itu lebih mudah ya. Nah, ngomongin soal KMS nih dok ya, kadang itu kan ya wis DKI terus kemudian jarang nggak dibawa dan sebagainya. Sebenarnya sepenting apa sih sebenarnya buku KMS 2B? Biar nanti kan bisa dilihat sama teman-teman YouTube kita gitu, sama ibu-ibu dan kemudian mungkin calon ibu, itu sebenarnya sepenting apa sih sebenarnya buku KMS itu dok? Ya penting sekali kalau menurut saya, karena itu ada rapotnya anak kita dari bulan ke bulan, kemudian pertumbuhan tinggi badan, lingkar kepala, di situ recordnya jelas. Jadi kita kalau ada orang tua mengeluh, kok anak saya nggak tinggi, kita bisa lihat di grafiknya. Ya memang ini ada length increment yang kurang baik, jadi pertumbuhan tingginya yang kurang baik. Meskipun sepertinya kalau dilihat normal. Nah, ini penyebabnya apa? Mungkin kita bisa recall kemarin makannya apa aja dan sebagainya. Mungkin ada kurang asupan protein atau mungkin anaknya baru sakit. Maka itu sangat penting. Bahkan kalau di beberapa pasien kita sudah download aplikasi Primaku ya, mereka mempunyai ini ya. Jadi mereka kalau sudah tahu harus bagaimana, biasanya datang itu sudah menunjukkan, dok anak saya grafiknya seperti ini. Nah, itu kita lebih enak untuk diskusinya. Oke, jadi penting banget ya terkait dengan buku KMS gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ini sebagai tenaga kesehatan ya, ahli gizi yang lainnya, benar-benar nanti waktu penyuluhan di posyandu dan sebagainya itu benar-benar ditekankan terkait dengan pengontrolan anaknya
di buku KMS itu. Nah dok, tadi kan dokter sempat menyebutkan terkait dengan stunting kronik, terus kemudian stunting yang masih baru-baru itu sebenarnya itu ada nggak sih dok kategori sendiri stunting sendiri? Pokoknya ada kategorinya masing-masing nggak stunting itu? Misalkan kalau gizi kan ada gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, obes dan sebagainya itu. Kalau dari stunting sendiri gimana? Kalau stunting itu ada stunting severe stunting ya. Jadi kalau kronik sama ini enggak. Cuma kalau severe stunting itu kurang dari 3 SD. Kurang ya? 3 SD, oke. Tapi semakin berat stuntingnya, kemungkinan masalah gizinya itu semakin sudah lama. Gitu. Jadi biasanya urutannya anak itu growth filtering dulu. Setelah growth filtering terjadi gizi kurang. Setelah gizi kurang, mungkin dia gizi buruk. Nah, baru nanti terjadi stunting. Jadi atau dari gizi kurang terus jadi stunting ya. Jadi tidak selalu stunting itu kalau yang ada yang kronik, ada yang akut, itu malah semua stunting itu biasanya masalahnya sudah lama. Cuma kita sebagai orang tua mungkin kurang aware atau nanti kan naik sendiri atau ya banyak faktor tadi yang sudah kita sebutkan. Oke, siap. Nah, terkait dengan ini dok, sebenarnya itu stunting itu kan kalau dilihat dari pemerintah sendiri kan pokoknya di bawah 2 tahun ya. Kalau misalnya seandainya sudah 3 tahun nih dok, 3 tahun, terus kemudian dikatakan stunting tuh. Nah, maksudnya masih ada bisa nggak untuk kita grow up gitu, masih bisa nggak? Atau memang kalau di atas 2 tahun tangannya lagi, nah itu gimana sih kalau misalnya terkait dengan stunting sendiri gitu? Jadi masa paling bagus itu sebetulnya di bawah 2 tahun itu. Setelah 2 tahun biasanya sudah mulai ada pengaruhnya. Yang paling akhir menjadi pengaruh stunting itu adalah tumbuh kembang. Karena itu kalau di stunting kita kan selalu dengan tumbuh kembang ya. Jadi kalau sudah ke arah tumbuh kembang ini nanti menjadi masalah yang lain ya, karena dia sulit makan tambah susah lagi. Kemudian kalau kita biarin aja sampai usia dewasa atau remaja misalkan gitu ya, itu nanti akan pengaruh ke IQ juga. Jadi dikatakan kecerdasannya akan menurun kalau tidak ada penanganan khusus untuk stunting ini. Jadi memang sebaiknya jangan sampai di bawah 2 tahun belum diapa-apain ya. Kalau bisa sih syukur-syukur sebelum terjadi stunting kita sudah harus gercep dulu. Oke, siap. Nah, itu ya teman-teman ya terkait dengan stunting ini ada ibu hamil juga di sini. Jadi tadi udah disampaikan terkait dengan penanganan stunting itu dari mulai hamil bahkan dia sampai 2 tahun tadi ya pengoptimalannya. Nah dok, yang bisa pencegahan deh dok sebagai orang awam, terus kemudian maksudnya yang harus diusahakan untuk anak-anak kita agar tidak terjadi stunting gitu. Sebenarnya apa aja nih dok? Ya di bawah 2 tahun sebaiknya timbang berat badan tiap bulan. Tuh. Kalau ada masalah segera minta bantuan ya. Untuk yang lain tentu saja sanitasi ya, karena ternyata ada penelitian kalau infeksi usus berulang itu juga bisa menyebabkan stunting. Sanitasi, kemudian higiene secara umum ya. Yang lain-lain saya rasa seperti penjadwalan makan, kebutuhan makan itu sudah termasuk input di perawatan dasar ya, yang ibu-ibu pada umumnya sudah perso. Kembali lagi terkait sanitasi, makanan. Nah, masalahnya lagi dong. Nah, misalnya anak kita banyak banget loh yang datang sama kita tuh alergi, anak nggak mau makan, anaknya nggak mau makan. Ya jujur, anak saya juga susah makan dong. Sebagai alergi itu juga bingung juga anaknya nggak mau, tapi kita juga harus tenang. Nah, ini kalau misalnya memang ada kasusnya anaknya nggak mau makan, nah sebenarnya tuh multivitamin itu dianjurkan nggak dok? Atau apa sih kalau misalnya ya kalau dari alergi ya kalau sebagai teori ya pokoknya makan sedikit tapi sering, terus berbanyak protein dan sebagainya. Tapi memang itu tetap diikhtiarkan. Tapi kalau dari spesialis anak sendiri, kalau misalnya seandainya memang ada kasus terkait dengan anak main susah makan, terkait orangnya muter-muter itu aja dikeluhkan sama keluarga pasien tuh anak susah makan, ini gimana? Apakah memang ada fasenya ya anak yang susah makan tuh? Atau gimana dok?
Ya, jadi susah makan itu memang banyak faktor yang berpengaruh ya, banyak faktor yang berpengaruh dan penanganannya bikin gemes gitu ya. Mungkin betul. Kalau mau biasanya mereka minta vitamin apa dok yang bisa meningkatkan nafsu makan gitu ya. Ya kalau saya bercanda gitu ya, kalau ada vitamin kayak gitu kayaknya nggak ada deh anak yang gizi kurang, yang gizi buruk di Indonesia pasti dikasih gitu ya. Jadi untuk vitamin, multivitamin itu sebetulnya kembali lagi kita kan butuh makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ya tentu saja tadi karbohidrat, protein dan lemak. Betul. Untuk mikronutriennya itu diperlukan yang sering defisiensi itu kalau anak-anak zat besi, kemudian mungkin beberapa yang vitamin D begitu ya. Multivitamin yang lain kalau suka buah-buahan mungkin sudah tercukupi, tapi kalau belum ya mungkin multivitamin yang lain kita berikan gitu. Jadi untuk sulit makan ini sampai ada suatu pelatihan khusus ya, karena memang pelatihan apa dok? Pelatihan sulit makan. Karena memang apa namanya, banyak sekali faktor yang berpengaruh ya. Secara apa shortcut kalau kita mau menaikkan gizi ini sudah kandung gizi buruk nih, tetap nggak bisa makan dok ya. Apa boleh buat, kita bisa mengganti dengan susu tinggi kalori atau memasukkan pipa ya, memasukkan NGT namanya. Untuk dikejar nanti sambil kita lakukan fisioterapi begitu ya. Itu ada beberapa pasien kita yang berhasil melewati itu. Ya, jadi awalnya gizi buruk, alhamdulillah belum stunting ya waktu itu, karena kita kejar 1 bulan, kalau nggak salah 2 bulan sudah bisa kembali ke gizi baik. 2 bulan ya? Ya, 2 umur berapa bulan. Dok? Umur berapa tuh? Umurnya setahunan. Setahun? Iya. Oke. Nah nih dok, mungkin sedikit melenceng ya, yang sering ditanyakan sama ibu-ibu, bapak-bapak ini terkait dengan sebenarnya tuh normal nggak sih kalau misalnya setiap bulan tuh anak sakit? Ya. Nah minimal batuk pilek lah, ya minimal batuk pilek, karena banyak banget yang tanya sama kita sebenarnya tuh anak itu ada yang normal, ada yang ngomong yaitu kalau batuk pilek ya udahlah kita cuma antibodi dan sebagainya biarlah bekerja, nggak usah minum obat dan sebagainya. Tapi kok setiap bulan ini kok ada gitu batuk pilek. Nah itu sebenarnya kalau dari sudut pandang dokter spesial anak gimana sih dok terkait dengan anak yang setiap bulan itu pasti sakit? Kalau setiap bulan ya tentu nggak baik ya. Jadi ada sesuatu itu bisa di lingkungan, mungkin dia di lingkungan yang padat, yang angka transmisi virusnya terlalu mudah gitu ya. Misalkan di TK, di tempat penitipan anak ya, yang bergantian itu dari faktor lingkungan. Memang ada yang penyakit tertentu yang imunodefisiensi itu tapi biasanya anak-anak seperti ini gejalanya berat. Jadi kalau yang tadi wajar nggak kalau setiap bulan batuk pilek ya, kalau lingkungannya seperti itu kita maklum ya. Tapi kalau wajar nggak setiap bulan masuk rumah sakit mondok, nah itu yang baru yang jangan-jangan ini ada kelainan imun gitu ya. Jadi memang kalau sakitnya itu taraf ringan, anget, nanti sembuh gitu ya. Ya memang karena ada kontak dengan berita batuk pilek itu masih wajar. Tapi kalau batuk pilek tiap bulan, beratnya tidak naik, kemudian disertai gejalanya yang mungkin harus dia rawat inap, nah itu baru kita kenapa nih harus kita lacak ya. Karena ada memang penyakit-penyakit yang kayak TBC, kemudian mungkin ISK atau HIV tadi yang gejalanya mudah sakit. Baik, terima kasih dokter ya. Jadi nanti kita akan masuk terkait dengan sisi pertanyaan. Ya teman-teman silakan untuk bertanya sama dokter ya. Tadi sudah dibahas terkait dengan pencegahan stunting, terus kemudian sebagai penilaian stunting itu apa aja, itu sudah dibahas oleh dokter ya. Sama faktornya banyak banget, dari faktor lingkungan, dari faktor keluarga, dari faktor makanan gitu ya. Jadi silahkan untuk teman-teman, terus kemudian dari ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mempunyai anak ataupun yang masih merencanakan punya anak, silahkan untuk ditanyakan dengan dokter ya. Saya persilakan, ada yang mau bertanya dari sekian ratus? Ada yang bertanya? Mahasiswa? Oh ada. Silakan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dok, yang ingin saya tanyakan mungkin bukan di anak kecil lagi gitu ya. Ada ini alhamdulillah anak saya sekarang yang terkecil itu kelas 2. Jadi setiap kali pulang dari sekolah, di sekolah itu memang ada paham badan gitu ya. Dan memang sekarang karena kemarin ada COVID itu dianjurkan itu bahwa akan dari rumah. Setelah saya amati, seringnya itu sayurnya yang ketinggalan, tidak pernah dimakan kayak gitu. Tapi untuk lauk sekarang itu habis dimakan. Nah, saya itu sebenarnya juga ada khawatir mungkin tadi termasuk orang tua yang punya anaknya belum sayur itu susah kayak gitu ya. Dan setelah saya amati, seringnya dia itu justru senangnya nasi sama lauk aja, nggak mau sayur. Nah itu tuh apa saya harus khawatir ya? Atau nggak apa-apa kayak gitu, yang penting proteinnya masuk. Anaknya sekarang itu tinggi tapi kecil badannya gitu. Jadi yang ini dulu kok kecil gitu. Nah itu dok yang saya mohon masukannya. Ya. Jadi untuk sayur itu memang meskipun tidak porsinya tidak besar sekali, diusahakan anak itu mengenal sayur supaya besok kalau dewasa seumur kita ini kan kebalik ya, proporsinya makannya sayurnya yang banyak tapi karbohidratnya yang sedikit, proteinnya cukup ya. Tapi kalau nggak kenal sayur dari kecil itu nanti susah sekali karena sayur itu rasanya flat, agak pahit dikit. Nah gitu, jadi memang harus dikenalkan ya, dikenalkan mungkin pemilihan jenis sayurnya yang lebih bisa diterima oleh anak. Kalau anak itu sukanya apa sih, brokoli biasanya ya, kemudian wortel karena manis ya. Nanti baru kita berikan edukasi tentang pentingnya sayuran gitu. Kemudian kalau badannya kecil tapi tinggi itu kemungkinan tingginya normal. Tapi untuk berat badannya, nah kita harus lihat nih dengan BMI-nya. Kalau umurnya sudah di atas 5 tahun ya, kalau di bawah 5 tahun masih kita bisa lihat dengan grafik itu. Kalau nanti ternyata dia normal ya enggak apa-apa, itu masih dalam range normal. Tapi kalau ternyata kurang dari 2 SD, oh mungkin asupan dari karbohidratnya ini yang perlu ditambah gitu. Mungkin porsi sayurnya tadi kan ada karbohidrat juga sebetulnya, karena nggak dimakan, jadi dia perbandingannya lebih, proteinnya lebih tinggi, jadi anaknya bisa tinggi, tapi nggak gemuk ya. Baik, memang harus lengkap ya kalau terkait dengan makan apa sayur ya. Ya sayur itu harus belajar. Dikenalkan ya. Dikenalkan, karena kalau nggak suka sampai besar itu wah lihat sayur mungkin ada kan yang kayak gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Christine, terima kasih Bu Dokter ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, siap. Bentar ya. Terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidya Nurmawenda dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya izin bertanya mengenai asupan protein jika seandainya ibu hamil ataupun nanti anaknya tidak suka protein hewani atau dia termasuk vegetarian, kira-kira apakah ada alternatif untuk memenuhi asupan proteinnya? Apakah asupan protein dari nabati itu cukup untuk mencukupi, untuk mencegah stunting? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk kandungan konten proteinnya mungkin ada asam aminonya ya, tapi untuk penelitian yang sudah dilakukan di beberapa tempat, jurnal-jurnal yang saya baca itu untuk meningkatkan tinggi badan dan sebagainya itu protein hewani karena lebih ready to use, kemudian asam aminonya mungkin lebih banyak ya, lebih lengkap dibanding karbohidrat nabati gitu. Jadi kalau kebutuhannya memang dibutuhkan sekali, misalkan ini anak stunting, kita kan harus ngasih protein cukup ya, atau sebelum stunting ya tadi yang dia gizi buruk atau ini kan dia harus punya protein yang cukup.
Ya, memang strateginya salah satunya protein hewani karena itu ada kampanye itu ya Mas, mungkin bisa dijelaskan juga dari segi gizi dewasa. Ya, terkait dengan stunting memang ibu hamil tadi ya, terkait ibu hamil kalau misalnya ya intinya kalau misalnya nggak ada protein hewani yang masuk gitu ya, harus konsultasi gizi dulu deh gitu. Tapi ya pada dasarnya sama-sama terkait dengan protein itu sangat-sangat penting. Kita tadi sudah disampaikan dokter ya terkait dengan nilai untuk meningkatkan khususnya untuk zat besinya itu memang salah satunya memang ada di protein hewani itu. Tapi pada dasarnya daripada nggak makan sama sekali protein sama sekali, kalau misalnya memang bisa optimal nabati, ya dioptimalkan nabati, nanti tinggal di mix gitu. Ataukah memang bisa dibikin nabati, terus kemudian dibikin, terus kemudian nanti bisa di mix sama ayam lagi gitu, dicampurkan gitu. Jadi model makannya nggak model satu-satu, tapi memang model makannya itu kayak nabati hewani dijadikan satu kayak mesin nugget deh, nugget ayam dicampur dengan nugget tahu. Pokoknya modifikasi rasa juga penting banget terkait dengan asupan protein tersebut gitu. Jadi hal yang benar-benar kita harus ketahui itu adalah modifikasi resep juga gitu. Jadi ibu-ibu terus kemudian calon ahli gizi dan sebagainya itu memang benar-benar harus dioptimalkan terkait dengan modifikasi resep itu biar asupan makannya juga bisa optimal lagi gitu. Terus tadi yang mau saya kasih door prize untuk istri di belakang ya Bu ya. Jadi saya kasih door prize buat teman-teman ya. Oke, siap. Ini ada lagi tadi. Ini masih ada 15 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana para orang tua dalam merawat bayi agar terhindar dari stunting dan nutrisi apa saja yang dikaitkan dengan stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dok. Merawat apa tadi? Anak Ya, orang tua ya. Jadi pentingnya orang tua untuk merawat anak itu harus seperti apa deh gitu. Terus kemudian tadi makanan yang optimal ya untuk pencegahan stunting tadi itu. Ya. Orang tua itu memang ada yang total care ya. Artinya mungkin Anda lihat ya di medsos ya ada tokoh-tokoh ya selebgram atau artis yang dia betul-betul mengurus anaknya sendiri, tidak ada pembantu ya. Hasilnya tentu saja kalau yang seperti itu akan lebih baik ya. Karena apa? Orang tua itu teredukasi dengan baik ya. Jadi peran orang tua ini amat sangat penting sekali ya. Kadang karena kita nggak ada waktu, kita menyerahkan pembantu, menyerahkan ke neneknya misalkan gitu ya, atau pengasuh yang lain. Tapi apakah mereka juga mempunyai pengetahuan yang sama dengan kita? Nah, itu belum tentu. Satu dari segi pengetahuan, karena itu pengetahuan ibu sangat penting, karena itu pendidikan ibu itu luar biasa ya, harus banyak belajar, banyak membaca ya mengenai gizi. Kemudian untuk dari pola asuh ya, pola asuh. Orang tua juga harus belajar pola asuh ya. Yang nggak sabaran tuh harus direm dulu, jangan sampai anaknya trauma sendok ya. Ada itu yang anaknya nggak mau makan, masukkan kamar dikunci. Ayo, kalau nggak mau makan nanti ada hukuman yang berat gitu ya. Nah, anaknya malah jadi trauma dengan proses itu, makan itu nggak menyenangkan, jadi dia akan menolak ya. Jadi itu memang pola asuh, kemudian pendidikan ibu itu sangat penting, karena itu memang kita harus banyak-banyak mempelajari ya ilmu-ilmu yang seperti itu. Kemudian untuk pencegahan stunting yaitu dengan memenuhi kebutuhan kalori harian anak ya sesuai umur dan memberikan protein sesuai dengan tadi rasio 10-15%. Misalkan anak umur 1 tahun ya, kebutuhan kalorinya 100 nih ya. 100 beratnya katakanlah 10 kilo ya. Jadi 100 kali 10 1000 kalori ya, 1000 kalori per hari. Kira-kira separuhnya kita ya. Yeah. Separuh ya, separuh dengan
full. Kalau kecuali kalau orang diet, mungkin dia dietnya 1000 kalori juga. Tapi kalau kebutuhan anak itu sekitar 1 tahun, mudahnya separuhnya orang dewasa. Nah, dalam 1000 kalori tadi kita mau proteinnya 10%, berarti berapa itu? 10 kali 1000, 100 gram ya, lumayan banyak itu. Karena telur aja 1 butir cuma 8 gram, ayam mungkin 25 gram, ikan berapa ya, kira-kira 25-30. Jadi 1 kali makan itu telurnya 1, jangan diparuh 8 ya, kayak bancaan zaman dulu ya. Jadi lumayan banyak nih ya. Ini saya cuma kira-kira loh ya. Saya kadang-kadang sok lupa-lupa ya kebutuhan eksaknya. Makanya itu memang kalau kita mau program bener nggak ini sesuai kebutuhan kalori nggak, sebaiknya konsul ke ahli gizi, dokter anak di praktek. Kita kan di sana punya parameter untuk mengukur sesuai enggak. Ya bayangannya seperti itu. Jadi orang tua kan, oh bakannya banyak. Tapi begitu kita cross check, proteinnya seberapa Bu? Ya secuil. Soalnya alat nggak bisa ngunyah. Nah, telur ya 1 itu separuhan sama adiknya misalkan gitu ya. Nah itu totalnya berapa? Nah itu belum sama susu ya. Kalau dengan susu mungkin nggak terlalu banyak sih dari makanannya. Jadi susu itu juga masih lumayan penting ya untuk meningkatkan kebutuhan protein harian. Nah kalau tercukupi dari kalori, dari protein, insya Allah nanti pertumbuhannya akan grafiknya itu normal ya. Kalau grafiknya normal tidak akan terjadi stunting ya. Itu bisa, itu suatu rumus ya. Kenapa kok anak bisa stunting? Karena dia pernah gizi kurang. Kenapa kok pernah gizi kurang? Karena asupannya tidak cukup. Mau harusnya 1000 kalori tapi yang masuk cuma 500 misalkan gitu ya. Kayak orang lagi diet ya, kalau misalkan kita menurunkan berat badan kan kita mengurangi kalori, nah itu pasti akan turun nanti beratnya gitu. Sip ya, tadi udah disampaikan terkait tadi makanan, terus kemudian tadi harus dilihat grafiknya juga ya, untuk melihat sebenarnya anak ini itu berpotensi untuk stunting atau tidak ya. Sekali lagi pertanyaan terakhir, ada pertanyaan? Oke. Coba angkat tangan dulu siapa yang mau tanya? 2 ini Mas. Oh 3. Yang tinggi terus. Oke. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti hubungin saya dapat door prize ya. Tapi saya ambil 2. Oke, dari sini dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembali lagi dari Universitas Airnya Jakarta. Dari sini bertanya Ibu, bahwa kebetulan beberapa waktu yang lalu itu kami melakukan pengabdian masyarakat di suatu desa tertentu. Nah, di situ itu ternyata stuntingnya tinggi dikarenakan pola asuhnya Ibu. Di situ itu yang mengasuh itu adalah neneknya. Karena ibunya itu bekerja gitu. Nah, jadi di saat itu pun kami akan mengedukasinya itu bagaimana ya. Itu agak merasa kesulitan Ibu, apakah itu fokus yang kami berikan itu sudah tepat atau tidak, karena kan memang berbeda ya Bu ya, ibu dan juga neneknya yang masuk gitu. Kira-kira bagaimana caranya supaya apa yang kami sampaikan itu bisa masuk tepat pada sasaran, terutama untuk mengurangi angka stunting di desa tersebut. Terima kasih. Ya, jadi nenek itu memang luar biasa ya. Jadi perannya karena ilmunya mungkin berbeda, jadi ada resistensi ya, dia nggak terima disalahkan. Karena kalau kita, loh Bu, cucunya stunting, ini karena makannya kurang, nah, dia akan menolak ya. Orang-orang yang seperti ini harus dikonseling. Konseling itu kita buka bersama-sama. Jadi Bu besok sama ibunya datang ya, tapi harus berdua. Ya, karena kalau nggak mau dikonseling itu nggak akan kita bisa merubah. Jadi kita bisa memberikan paparan sedikit, Bu ini kalau tingginya nggak naik, nanti anaknya harusnya IQ-nya 150 jadi cuma 120. Orang itu saya rasa dimanapun pengen ya cucunya sehat, cerdas itu ya. Ya, jadi kalau
kesulitannya di situ ya berarti memang tantangannya kita mungkin mendatangkan konselor ya, atau Anda dilatih sebagai konselor ya. Memang jadi konselor itu nggak gampang, kita harus masuk merebut hatinya, kemudian bisa membuat dia percaya sama kita ya. Jangankan Anda, wong saya aja sering nggak dipercaya ya. Ada pasien konsul, sudah saya berikan pengarahan gini, besoknya dia nggak percaya, datang ke tempat lain, cari second opini ya, sampai akhirnya setelah putar-putar baru oh ya ternyata benar juga ya. Jadi memang untuk trust atau kepercayaan dari pasien ke tenaga kesehatan itu memang suatu hal yang sangat, menurut saya sih sangat berharga. Begitu kita dapat trust itu, insya Allah mudah sekali masuk. Tapi kalau sekali kita memberikan suatu membuat dia resisten akan sulit. Yes. Nah ini PR bareng ya terkait dengan pengasuhan ini, benar-benar sebenarnya ini masalah yang zaman dulu tapi berulang ya. Tapi memang ya karena status memang kesibukan orang tua kemungkinan ya, terus kemudian memang ya tadi dibilang oleh dokter ya sudut pandang nenek dengan sudut pandang kita jauh mungkin berbeda gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya kita mau ngasih usulan ke nenek ya sedikit agak nggak terima ya. Malah gue gitu becah sini ngomong-ngomong ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari belakang sini, tadi ada yang mau tanya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalan, saya Elsa dari Universitas Asia Yogyakarta. Izin bertanya dong, bagaimana cara orang tua mengatasi anak usia 2 tahun setengah dalam ini picky eater? Oh ya. Untuk mencegah stunting. Ya. Terima kasih. Ya, jadi picky eater itu maunya itu aja ya, maunya itu aja. Biasanya anak yang picky eater ini bisa jadi ada suatu istilahnya kesensitifan ya di indera pengecapnya, sehingga dia nggak bisa menerima rasa tertentu. Jadi kerugiannya ya dia akan kekurangan zat gizi, karena memang misalkan ini anak maunya nasi sama ayam goreng itu terus, atau nasi sama telur, akibatnya dia akan kekurangan dari kalsium, kekurangan dari mikronutrien yang lain, dan jenis makanannya itu tidak bervariasi ya. Memang untuk picky eater ini cara mengatasinya agak sulit ya, tapi kita bisa, prinsipnya pada anak-anak yang sulit makan karena kondisi khusus itu, satu, jangan pernah memaksa secara berlebihan ya. Mungkin sang gemesnya dicubit di ini ya, patuhi aturan makan yang benar. Kemudian bisa kita membuat makanan yang rasanya mirip dengan makanan favoritnya itu tadi ya. Nah, kalau memang anak ini tidak bisa menerima makanan yang lain, nah ini namanya selera ya Mas. Yeah. Ada nggak sih yang sampai gede dia nggak doyan makanan tertentu ya? Mungkin ada ya. Ada. Asalkan itu tercukupi dari kandungan gizinya ya. Karena itu anak picky eater ini perlu konsul nih ke ahli gizi. Makanan apa aja yang dia mau? Oh ini. Oh ya ini sudah tercukupi kok. Sementara ya tidak masalah. Mungkin kekurangannya bisa kita berikan dalam bentuk multivitamin, kemudian susu gitu ya. Jadi untuk anak-anak picky eater ini biasanya sih nanti kalau sudah usia tertentu, remaja mungkin ya udah agak gede, dia bisa menjadi doyan semuanya ya. Anak saya juga gitu, anak saya itu dulu maunya western food ya, itu karena mungkin kita memperkenalkannya yang kayak gitu-gitu, sayur lodeh apa tuh nggak doyan, tapi sekarang wah malah ini enak mau ya gitu ya. Jadi memang karena apa kok kamu nggak suka apa bau bawangnya itu nggak suka, kenapa kamu nggak suka nasi goreng? Karena bumbunya diulek, rasanya di lidah nggak enak gitu ya. Jadi memang anak-anak dengan picky eater ini sensitif, biasanya lidahnya itu tajam gitu ya. Jadi dia
menolak makanan-makanan dengan aroma tertentu, rasa-rasa tertentu ya. Asalkan kandungan gizinya tercukupi, saya rasa ya kita ikutin dulu sambil menyisipkan vitamin, susu ya, mungkin yang seperti itu. Oke, baik, benar sekali yang dikatakan oleh dokter ya terkait dengan picky eater. Memang itu juga ada beberapa kasus ya, benar tadi intinya juga dikonsulkan terkait dengan kita harus gali lebih dalam gitu ya, terkait dengan kebiasaan makannya dia, terus kemudian apa saja yang dia makan yang bisa gitu ya, sehingga nanti kita akan bisa akumulasi sebenarnya kebutuhan dia itu seberapa. Nah nanti kalau misalnya dia harus dioptimalkan, misalnya aku cuma pingin tempe sama telur, bisa seperti itu. Dengan seperti itu nanti bisa diakomodasi yang lain. Misalnya nggak suka kacang-kacangan, tapi sayur kacang mau gitu bahasa seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa kita carikan solusi terkait dengan pola makan. Tapi untuk kedepannya kemungkinan dari pengalaman dokter ya, yang dari anaknya nggak suka jadi suka sekarang. Ya mungkin butuh waktu juga ya. Iya, Dok, ya. butuh waktu. Ada satu ya kasus itu yang saya sampai sekarang masih ingat. Ada pasien itu yang dari umur setahun sampai SD itu makannya cair. Makanya cair. Iya. Eyangnya itu ini telaten sekali, jadi dipipetin. Anda bisa bayangkan makanan cair dipipetin untuk anak kelas 1 SD itu seberapa banyak, seberapa telatennya, tapi gizinya baik. Mungkin mencukupi ya. Dok, ini nggak bisa makan kasar. Tapi begitu di sekolah, temennya ini, kamu tak kasih uang 10.000 kalau mau makan nasi. Besoknya dia makan nasi. Ya, jadi hanya masalah apa ya? Komunikasi dulu mungkin ya. Ya mungkin umurnya berubah, kedewasaannya juga berubah. Betul. Ternyata dia bisa melewati itu ya. Saya salut sekali itu sama neneknya yang bisa menjadikan anak itu tidak gizi kurang. Padahal dari cair aja ya. Iya, dari cair, dan itu pemberiannya dipipeti, nggak disendoi loh. Ya. Baik dokter, karena sudah pukul 2, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram ya, PKU Gamping, terus kemudian YouTube-nya PKU Gamping. Jadi silahkan untuk di follow dan di subscribe terkait dengan media sosial kita. Insya Allah nanti kita akan upload, dan jangan lupa kegiatan ini silahkan di upload dan di tag di Instagram PKU Gamping. Insya Allah nanti kita akan repost. Nah dok, sebelum diakhiri mungkin ada pesan terlebih dahulu untuk teman-teman atau orang tua sebenarnya pencegahan stunting seperti apa sih dok? Jadi satu kata yang tepat untuk pencegahan stunting itu adalah deteksi dini, ya. Deteksi dini. Nah, bagaimana mendeteksi dini? Rajin nimbang. Nggak harus di dokter anak, di puskesmas, di posyandu, di bidan, ya itu dilakukan setiap bulan dan kita plot di grafik. Itu insya Allah akan resiko tiba-tiba mendadak stunting itu sangat kecil kalau kita melakukan deteksi dini. Ya. Baik, benar. Jadi deteksi dini ya terkait dengan penimbangan, pencatatan itu benar-benar harus dioptimalkan, gitu ya.